What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-162. How are you guys? Kemarin kita sudah membahas banyak rumor transfer mulai dari Renato Vega, kemudian Alex Matos, Carne Chukwuemeka, Liam Delap hingga Vlahovic. So buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Oke, jadi di episode ke 162 kali ini kita akan membahas update news ya teman-teman seputar Chelsea Football Club. Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini dapat juga klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. CBC punya kabar ya, yang mestinya kita semua ini tunggu-tunggu, yaitu striker yang join ke Chelsea. Here we go, dikutip dari Fabrizio Romano, Chelsea telah menyetujui kesepakatan untuk menandatangani pemain kelahiran tahun 2008 Destan Satpaev dari Kazakhstan. Transfer fee senilai 4 juta euro paket add-on termasuk dari Kairat Almaty. Rekor transfer untuk Liga Kazakhstan. Sebagaimana Dastan akan bergabung dengan Chelsea dalam 5 tahun deal plus 1 tahun opsi saat dia berumur 18 tahun. Next, dari Petty. Percobaan di Chelsea selama 3 bulan, Dastan Satpaev akhirnya menandatangani kontrak dengan Chelsea 5 tahun yang akan dimulai pada tahun 2026. 2,5 juta euro fixed fees untuk sekarang dan bonus berjalan. Benfica menghubungi dia beberapa minggu lalu, tetapi pemain lebih menyukai London dan akhirnya menyetujui. Memecahkan rekor di sisi Kazakhstan. Aduh, waktu terus bergulir. TikTok, TikTok ya. 7 hari lagi mendekati deadline deh. Kita masih minus striker. Tapi kita malah mendapat kabar here we go. Dari pemain muda yang dari Anta Beranta. Dari Kazakhstan. Entah gimana. Kita masih ingat kabar striker muda lain kita yaitu David Washington sekarang ya. Yang dia ini sendiri juga tidak pernah turun ya. So apakah Dastan yang ini akan bernasib sama dengan David? Oke, mungkin ini hanya investasi ya. Dan setelah itu dipinjamkan ke klub yang lain ya. Atau kita kan tahu ya beberapa pemain akademi itu beberapa kali tidak menembus skuad utama dan malah berujung di klub yang lain yang klub mediocre ya atau mungkin di level championship saja ya. Well, we will see. Dastan ini akan kemana? Oke, kita akan melanjutkan membahas pemain winger yang teman-teman banyak sekali sangat-sangat negatif komentar-komentarnya ya. Rata-rata melakukan penolakan. Ya, dikutip dari Patty, Conte menginginkan Garnacho atas Adeyemi. Dortmund meminta 50 juta euro untuk dia. Adeyemi tidak menyetujui kesepakatan personal dengan Napoli kemarin hingga saat ini. Garnacho terbuka untuk bergabung dengan klub manapun, tapi United mau 65 juta euro. Chelsea menginginkannya, tetapi belum ada penawaran yang diberikan. Next dari Fabrizio, Garnacho kemungkinan konkret akan ke Chelsea, di mana Chelsea benar-benar mempertimbangkan untuk membuat penawaran. Harganya adalah 60 juta pound sterling. Chelsea akan mungkin membuat penawaran dalam beberapa jam ke depan atau hari. Kita akan lihat. Hah,
Next, dikutip dari Spazio Napoli, Napoli Presiden Aurelio De Laurentiis kepada Chelsea target Alejandro Garnacho. Dia bilang, siapa yang dapat menggaransi kepada saya bahwa dia akan mencetak 20 gol? Spot on ya, Presiden Napoli ini ya. Betul, 60 juta pound sterling untuk wingers yang musim lalu itu hanya mencetak 3 gol dan juga 1 assist. Bahkan 2 tahun yang lalu dia ini hanya mencetak 7 gol dan juga 4 assist di Premier League. This is insane guys. Karena dananya ya, kenapa tidak dipakai untuk beli striker saja ya? Coba kita kasih ke Ipswich ya, atau ke Leipzig 60 juta pound sterling. Mereka pasti akan berubah pikiran ya. Di mana sebelumnya mereka insist akan menahan Sesko maupun Dilap itu untuk pergi di musim panas nanti, tapi karena sudah mendapatkan 60 juta di tangan saat ini ya, maka mereka mungkin saja akan menjualnya di Januari ini daripada menunggu nanti di bulan Juni. Ya, jujur, dia ini bukan pemain yang bapuk ya teman-teman. Tapi apakah dia ini dapat menjadi pemain yang merubah pertandingan atau game changer? Kan enggak ya. Kita tahu lah Garnacho seperti apa. Ya. Dan kita ingat bahwa kita ini punya Sancho, Neto, Madueke, bahkan pemain akademi yaitu Tarik George. Terus buat apa lagi kita mendatangkan Garnacho? Oke. Hmm. Next, kita move on ke bagian midfielder ya. Ngomong-ngomong terkait pemain tengah ini ya, yang kita ini sedang krisis, di mana Lavia dan juga Enzo Fernandez itu cedera dan KCD itu rumornya juga akan pergi ya. Nah, CBC punya update-nya dikutip dari Fabrizio Romano. Chelsea sedang mempertimbangkan opsi untuk pemain tengah jika mereka menemukan kesempatan yang bagus. Mereka akan mempertimbangkan untuk membawa satu lagi pemain tengah di bursa Januari ini. Saya tidak berpikir pemain tersebut yang akan direkrut adalah pemain superstar. Apakah berikut ini jawaban terkait statement Fabrizio Romano di atas? Dikutip dari Team Talks. Juventus telah menawarkan Chelsea kesempatan untuk menandatangani Douglas Luiz, yang dimana juga dalam radar oleh Manchester City dan Arsenal. Next, dikutip dari Evening Standard, Chelsea telah membuat penawaran untuk mendapatkan Douglas Luiz di peminjaman musim ini yang tersisa. Juventus telah membuat pemain tengah itu tersedia, di mana sejatinya dia ini hanya bermain 6 bulan setelah dia datang dengan nilai 42 juta pound sterling. Well, I don't know. Apakah ini yang dimaksud oleh Fabrizio, ya, pemain tengah yang atau midfielder yang tidak terkenal? Tapi Douglas Luiz ya cukup terkenal ya. Kalau bukan, ya, maka kita cek dari Sky Sport ini. Apakah ini dia orangnya? Chelsea adalah salah satu dari 3 klub di Premier League yang memonitoring kemajuan pesat Tyler Dibling. Southampton telah men-set 55 juta pound sterling di bulan ini. Hmm, Dibling. Next, kita tetap di posisi yang sama, yaitu posisi midfielder, di mana karena ini terkait satu sama lain, ya CBC nanti akan tiba pada kesimpulan ya. Jadi tahan dulu sebentar. Kita akan melanjutkan drama Cassidy yang tampaknya ini belum tuntas. Dan kemarin itu kan kabarnya di D-nya itu Cassidy akan join ke Torino. Tapi tampaknya ini menjadi
Berseri guys, kayak sinetron ya, tidak ada habis-habisnya. Jadi case Kasede ini ada dikutip dari Di Marzio. Chelsea sedang belum membuka pintu untuk Kasede ke Lazio ataupun Torino. Mereka selalu meminta sesuatu yang lebih. Next dari Rudy Galetti, Chelsea mengkonfirmasi permintaan untuk Kasede 25 juta euro atau persentase penjualan kembali yang tinggi dengan figur yang rendah. Torino menawarkan di atas 10 juta euro dan nilai penjualan kembali persentase yang tinggi. Tetapi hal itu tidak cukup. Vernon mundur dari perlombaan dengan pertimbangan harga yang terlalu tinggi, sedangkan Lazio tidak dapat meningkatkan penawarannya untuk saat ini. Oke, next dikutip dari Fabrizio Romano, Lazio tetap percaya diri mendapatkan dan menyelesaikan deal dengan Cesar Casere. Setelah penawaran dikirimkan 2 hari yang lalu, 12 juta euro plus 20% penjualan kembali. Negosiasi di tingkat final antara Chelsea dengan Lazio Direktur Fabiani untuk menyelesaikan dan menyegelnya. Hubungan Fabiani dengan Chelsea dapat saja terbukti dengan menjadi kunci untuk melanjutkannya dan mendapatkan tanda tangannya. Hmm, di Blink 18 tahun ya, gelanggang muda. Dan kalau beli ya mau dikemanain? Karena di musim panas nanti Andre Santos dan Ugo Cuku itu balik. Dan Lavia ini kemungkinan juga akan kembali fit ya. Meskipun kecil ya. Bisa fit setelah itu cedera lagi ya. Belum lagi ya teman-teman. Pemain muda akademi kita yang sangat berpotensial yaitu Samrak Saki. Terus buat apa kita ini mengeluarkan uang lagi untuk Douglas Luiz? Karena Douglas Luiz ini tidak tersedia untuk peminjaman ya, apa yang disampaikan oleh Juventus ya. Dan kalau kita ini masih punya Kasede dan dua pemain tengah lainnya yang sedang kita loan yaitu Santos dan juga Ukuchukwu ya. Terus buat apa? Kalau hanya sebagai backup untuk Enzo Fernandez dan juga Caicedo dan juga Romeo Lavia ya. So for what guys? Ya, si bisa rasa KSD ini cukuplah ya untuk sebagai backup. Bukan malah kita ini menjual rugi karena KSD ini 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu itu dibeli dari Inter Milan seharga 14,86 juta euro ya. Sekarang mau dijual 12 juta euro. Meskipun eh, ada eh, penjualan kembali ya 20% atau 25%, tapi masih saja rugi ya. Mungkin tidak sekarang. Kalau misalkan kita mendapatkan uangnya saat dijual kembali, nah itu baru kita mendapatkan keuntungannya. Dan kalau kita lihat di sisi lain ya, dengan Lavia yang cedera panjang dan Enzo yang absen 1 sampai 2 minggu ke depan. Kita ini kekurangan pemain tengah. Kalaupun si Samrak Saki ini pemain akademi itu tidak dipercaya oleh Enzo Maresca turun di Premier League, ya maka ya sedih ini mestinya kita simpan ya teman-teman. Karena Ramsaki ini juga dirumorkan mau dipinjamkan. Ya. Jadi apakah Chelsea ini akan meninggalkan Caicedo itu sendirian di saat Lavia dan Fernandes itu cedera? Atau mungkin ya ada skenario memainkan Cucurella di defensive midfielder seperti babak kedua kemarin ya lawan Wolves. Oke, next tadi CBC sempat singgung dari Sam Raksaki. Ya, berikut rumornya dikutip dari Sky Sport. Coventry telah menunjukkan ketertarikannya untuk menandatangani Sam Raksaki sebagai pemain pinjaman dari Chelsea. Next dikutip dari Standard Sport. Pembicaraan telah dijadwalkan minggu depan setelah Coventry telah membuat kontak untuk rencana peminjaman untuk Sam Raksaki.
Next dikutip dari Mr. Don Smith, Coventry City manager Frank Lampard sedang terlihat menyerang mantan klubnya yaitu Chelsea dengan meminjam Sam Raksaki. Next dikutip dari Johnson Sport, gelanggang U21 yang bernilai tinggi Sam Raksaki sedang diminati untuk dipinjam oleh Coventry dan juga mempunyai kedekatan dari klub-klub Eropa. Chelsea memutuskan apakah akan lebih baik baginya untuk melanjutkan pendidikannya dengan mereka atau pergi ke tempat yang lain. Oke, ya balik lagi. Kalau kita tidak menggunakannya dengan baik sebagai pelapis dari Caicedo maupun Enzo Fernandez dan Lavia, maka Sam Raksaki ini harus bertahan, teman-teman. Ya, karena kita lihat penampilannya cukup oke, beberapa kali turun bahkan sebagai starter di Conference League. Ya mungkin turun 20 menit ataupun 15 menit, it's enough lah ya untuk sebagai backup. Atau kalau misalkan KCD ini bertahan, nah baru skenarionya si Ramsaki ini dilepas ke Coventry. So we will see guys what will be happen. Oke, I think that's all di episode ke-162 kali ini. Setelah ini mungkin di hari yang sama, mungkin malam nanti CBC akan mengupload eh, preview match antara Manchester City versus Chelsea yang akan berlangsung di hari Minggu ya kalau tidak salah setengah satu. Jadi alias malam Minggu ya. So we will see guys. Oke, don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on the Chels.